Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat bertemu kembali dalam kuliah pengendalian biaya dan dual. Ini merupakan materi terakhir kita sebelum kita menjalani UTS, ya, dan merupakan step terakhir bagi kita dalam rangka melakukan perhitungan pembiayaan proyek, ya, yaitu mencari biaya dari tenaga kerja atau pekerja. Oke, kalau tidak salah jadi step ya, step dan apa yang mesti kita dapatkan di dalam melakukan perhitungan pembiayaan dari pekerja konstruksi. Yang pertama adalah kita harus mempunyai data mengenai labor unit price atau harga upah, ya, harga satu upah. Bagaimana caranya kita mendapatkan data mengenai harga satuan upah? Nah, pastinya kalau Anda sebagai seorang kontraktor, kemudian Anda ingin menghitung harga atau upah tenaga kerja, maka Anda harus mengetahui terlebih dahulu di mana lokasi proyek Anda. Kalau lokasi proyek Anda berada jauh dari tempat Anda melakukan perhitungan, ya, Anda pastinya harus mengetahui dengan pasti berapa harga upah yang berlaku pada lokasi tempat, ya, pada lokasi proyek Anda. Karena harga yang harus Anda berikan nantinya itu merupakan harga upah yang harus Anda tuliskan di dalam RAB, ya, di dalam RAB proyek Anda. Nah, tentunya ini datanya harus data yang pasti, data yang valid, ya, yang harus diambil berdasarkan survei di lokasi setempat. Nah, mestinya sebagai seorang estimator, Anda harus memiliki data tersebut. Nah, kemudian Anda juga harus memikirkan, kira-kira ketika Anda mengerjakan proyek nanti, tenaga kerja itu apakah cukup hanya dari tenaga kerja yang berada di lokasi proyek? Atau Anda harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah. Kalau opsi tersebut harus diambil, ya, artinya Anda harus mendatangkan tenaga kerja ke lokasi proyek, sehingga pastinya akan ada komponen-komponen pembiayaan yang terkait dengan kegiatan tersebut. Ya, biaya transportasi, tenaga kerja dari lokasi dia tinggal ke lokasi proyek. Kemudian selama di lokasi proyek, Anda harus menyediakan juga, ya, tempat dia menginap atau biasanya disebut sebagai bedeng. Dan itu merupakan kos yang harus ditanggung oleh kontraktor. Ya. Nah, kira-kira demikian yang perlu Anda harus perhatikan ketika Anda menyusun, ya, pembiayaan khususnya dari upah tenaga kerja. Nah, di samping labor unit price atau harga satuan upah, data yang harus kita miliki juga adalah terkait dengan koefisien tenaga kerja atau indeks, ya, yang sudah pernah juga kita tampilkan data koefisien tersebut untuk material. Nah, persisnya sama dengan ketika koefisien itu menyatakan di material, maka indeks atau koefisien di tenaga kerja itu mencerminkan kebutuhan tenaga kerja untuk mengerjakan satu satuan unit pekerjaan.
Jadi misalkan ada tenaga kerja untuk tenaga kerja tukang batu untuk mengerjakan pekerjaan dinding, atau tukang batu untuk mengerjakan pekerjaan fondasi batu kali. Nah, koefisien atau indeks tenaga kerja itu menyatakan kebutuhan tenaga kerja untuk mengerjakan satu satuan volume, ya, satu satuan volume pekerjaan tersebut. Ya. Berapa kebutuhan tenaga kerja untuk mengerjakan satu satuan volume pekerjaan pembuatan fondasi batu kali. Nah, itulah yang disebut sebagai koefisien atau indeks tenaga kerja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana untuk mendapatkan koefisien atau indeks tersebut. Nah, koefisien atau indeks itu sebenarnya didasarkan atas apa yang disebut sebagai produktivitas, ya. Nah, koefisien atau indeks itu didapatkan berdasarkan produktivitas pekerjaan, ya, atau produktivitas kerja. Jadi pastinya untuk mengenal kebutuhan tenaga kerja, karena tenaga kerja itu pasti karakteristiknya akan berbeda dari material. Kalau material, berapa kebutuhan material untuk mengerjakan satu satuan volume pekerjaan, berapapun atau berapapun volume pekerjaan, maka indeks material itu akan selalu sama, ya. Indeks materialnya akan selalu sama. Jumlah kebutuhan batu bata untuk mengerjakan satu satuan volume pekerjaan batu bata atau 1 meter persegi dinding, maka jumlah batu batanya hampir selalu sama, ya, tergantung nanti paling tergantung pada ukuran batanya, ya, karena ukuran bata kan tidak selalu sama, ya, tergantung dari produksi mana gitu, ya. Nah, tapi untuk tenaga kerja ini akan sedikit berbeda, karena kebutuhan tenaga kerja untuk mengerjakan satu satuan volume pekerjaan itu amat sangat bergantung dengan produktivitas pekerjaan, ya, produktivitas pekerjaan. Dan produktivitas itu melambangkan apa? Ya, misalkan Anda ditugaskan untuk membaca buku selama 1 minggu, maka si A itu misalkan dia bisa membaca buku sebanyak 3 buku 1 minggu. Kemudian si B, misalkan dia bisa membaca 6 buku 1 minggu. Nah, apa yang membedakan antara A dan B? Ya, pastinya adalah kompetensi, kan? Di mana si B itu pastinya seorang yang suka membaca, terbiasa membaca dibandingkan si A, sehingga dia memiliki kecepatan yang lebih dari si A dalam membaca, sehingga pastinya jumlah buku yang dia baca dalam seminggu akan lebih banyak dari si A. Nah, demikian juga rasionalisasinya dalam mencari atau menentukan, ya, kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja yang terlatih dengan tenaga kerja yang tidak terlatih itu pastinya kompetensinya berbeda, ya. Sehingga ketika kita menghitung produktivitas kerja, pastinya output dari pekerja, ya, 2 tipe pekerja ini juga akan berbeda. Di mana tenaga kerja terlatih otomatis output-nya lebih besar, ya, sehingga production rate-nya juga lebih besar, ya. Nah, penting kiranya bagi seorang cost estimator untuk menentukan level pekerjaan dari tenaga kerja yang dia miliki.
Ya, sehingga dia bisa menentukan kira-kira berapa produktivitas yang dihasilkan oleh pekerja tersebut di dalam menghasilkan satu satuan volume suatu pekerjaan. Ya. Nah, kemudian apalagi kira-kira yang membedakan? Nah, biasanya produktivitas juga akan dipengaruhi oleh adanya pengawasan. Ya, apalagi di pekerjaan konstruksi di mana biasanya kan pekerjaan konstruksi tipenya adalah padat karya, level tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja terlatih, ya sehingga memang benar-benar memerlukan pengawasan. Terkadang tidak adanya pengawas itu cenderung akan mengakibatkan pekerja konstruksi itu lebih lebih banyak berbicara dengan sesama temannya, ya, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti merokok. Nah, itu kan memakan waktu ya pekerjaan. Nah, sehingga nantinya akan berimpact kepada produktivitas yang dihasilkan. Nah, makanya di sini fungsi pengawasan itu cukup utama di dalam mengontrol produktivitas tenaga kerja. Nah, pada beberapa kondisi tertentu itu juga dipengaruhi oleh iklim dari kondisi di lokasi proyek. Ya, kalau pada pekerjaan tertentu, ya mungkin dengan keadaan iklim yang hujan terus-menerus akan membuat produktivitas menjadi rendah. Atau pada pekerjaan tertentu dengan iklim cuaca yang sangat panas, itu juga akan mempengaruhi kepada produktivitas. Ya. Nah, sehingga penting kiranya bagi cost estimator atau bagi seorang site manager untuk memperhatikan pengaruh dari kondisi iklim terhadap pekerjaan yang mereka tangani. Ya, katakanlah seperti pekerjaan pengecoran, ya pekerjaan pengecoran. Kalau misalnya seorang site manager tidak bisa menentukan kapan pekerjaan pengecoran dilakukan, kemudian berdasarkan prediksi cuaca pada saat pengecoran tersebut adalah musim hujan yang terus-menerus, nah itu akan mengganggu pekerjaan pengecoran. Di mana pekerjaan pengecoran itu tidak diperbolehkan hujan yang terus-menerus karena itu akan mempengaruhi kepada konsistensi ya cor beton ya di mana terlalu banyak air pastinya nanti akan mempengaruhi kepada mutu beton. Dan demikian juga kalau misalnya pada saat pengecoran ternyata kondisi iklim adalah panas sekali. Nah, pastinya nanti seorang site manager harus bisa mengantisipasi keadaan tersebut ya. Nah, demikian untuk sekilas pekerjaan produktivitas yang perlu untuk diperhatikan ya. Oke, berikutnya. Nah, produktivitas pekerjaan. Bentar. Nah, produktivitas pekerjaan itu dapatnya dari mana? Ya, dapatnya dari mana? Ya, pastinya seorang estimator tahu berapa produktivitas pekerjaan memang dari hasil ya pemantauan pekerja yang mengerjakan suatu pekerjaan. Kita tidak bisa tahu berapa kecepatan pekerjaan dari tukang batu ketika melakukan pekerjaan batu bata ya. Karena produktivitas tadi adalah kemampuan pekerja dalam menghasilkan sesuatu ya, kemampuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu atau output pada durasi tertentu.
Nah, biasanya untuk tenaga kerja konstruksi, ketika melakukan perhitungan produktivitas, itu dinyatakan dalam satuan per jam atau per hari. Nah, bagaimana kita menentukan produktivitas pekerja tersebut dalam per jam atau dalam hari? Ya, memang harus memang harus berdasarkan observasi atau survei di lapangan terhadap pekerja. Misalkan Anda jadi cost estimator, kemudian pastinya Anda harus survei, ya Anda lihat kira-kira dalam waktu 1 jam berapa volume pekerjaan dinding yang selesai. Ya, katakanlah 2 meter dalam 1 jam itu bisa selesai 1 meter persegi. Ya, nah berarti itu yang disebut sebagai produktivitas pekerja. Nah, tetapi karena kita sebagai seorang mahasiswa belum memiliki belum memiliki pengalaman yang banyak ya di dalam menghitung produktivitas, maka biasanya kita hanya menggunakan data sekunder. Ya. Dalam data sekunder. Nah, data sekunder itu dari mana? Ya, misalkan dari SNI. Ya, dari SNI yang kita refer untuk kita pakai datanya. SNI juga merupakan hasil survei. Ya. Nah, misalkan ini. Nah, bagaimana contohnya bagaimana menentukan produktivitas ya, atau menentukan indeks dari seorang pekerja. Nah, kalau di sini adalah contoh dalam analisa harga satuan pekerjaan. Nah, di sini disebutkan untuk pembersihan lapangan tiap 10 meter persegi, ya, pembersihan lapangan tiap 10 meter persegi itu diperlukan 0,75 pekerja. Kemudian 0,025 mandor. Ya. Nah, kita kembali lagi bahwa indeks ya atau koefisien itu mencerminkan jumlah, tadi saya sebutkan mencerminkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu satuan volume pekerjaan. Nah, kebetulan di sini di dalam dalam kegiatannya, analisanya dalam satuan 10 meter persegi pembersihan lapangan. Nah, sehingga ini 0,75 pekerja ini mencerminkan kebutuhan jumlah pekerja untuk mengerjakan pekerjaan sebesar 10 meter persegi. Ya, untuk pembersihan lapangan seluas 10 meter persegi. Dan demikian juga 0,025 ini.
Ya, misalkan seperti ini. Ya, contoh satu, katakanlah ya dari catatan terdahulu setiap pekerja itu mampu menggali tanah. Ya, ini di pekerjaan galian ya. Maka dari catatan pekerjaan terdahulu itu pekerjanya mampu menggali tanah sebanyak 1,5 meter kubik per hari. Artinya, dia mampu mengerjakan pekerjaan galian sebanyak 1,5 meter kubik per hari. Nah, sekarang kita tentukan berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu satuan volume. Maka kita cari, artinya di sini, maka untuk menggali setiap 1 meter kubik tanah dibutuhkan pekerja sebanyak 1 meter kubik dibagi dengan 1,5, ya. Sehingga di sini adalah 0,67 pekerja. Ya. Nah, ini adalah koefisiennya untuk pekerjaan galian, ya, pekerjaan galian 1 meter kubik, ya. Nah, bagaimana kontribusi mandor? Karena mandor biasanya kan mandor hanya mengelola pekerja, ya biasanya seperti itu karakteristiknya. Mandor mengawasi pekerja, beberapa pekerja. Mandor tidak melakukan pekerjaan penggalian, tetapi dia hanya berfungsi untuk mengarahkan dan mengawasi pekerjaan. Nah, biasanya katakanlah asumsinya satu mandor itu mengelola sebanyak 10 orang pekerja. Ya, sehingga untuk 1 meter kubik galian tanah, kontribusi mandor itu adalah sebesar 0,67 pekerja dibagi 10, ya sama dengan 0,06. Ya, sehingga kalau kita bikinkan ya analisa harga satuan pekerjaannya, maka akan seperti ini biasanya. 1 meter kubik galian tanah lunak biasa dibutuhkan 0,67 orang pekerja, 0,06 orang mandor. Ya. Nah, bisa juga ya kita mengetahui produktivitas itu dalam keadaan grup ya, karena memang apa namanya, banyak juga karakteristik pekerjaan-pekerjaan tertentu itu yang dilakukan pekerjaannya grup. Artinya dalam satu grup ada mandornya, ya, kemudian ada kepala tukangnya, ada tukangnya, dan ada pekerjanya. Ya, dan di sini kita akan menghitung ya produktivitas grup. Ya, produktivitas grup. Jadi bukan lagi produktivitas pada setiap orang atau setiap jenis pekerja yang berada di sana, namun adalah merupakan produktivitas dari grup. Ya. Nah, ini juga bisa. Ya. Tapi untuk berikutnya, ketika Anda melakukan perhitungan biaya proyek, cukup dengan mengambil data dari SNI. Oke. Nah, di sini adalah seperti saya bilang tadi, adalah data harga satuan upah ya, atau labor unit price. Ya, misalkan di sini kita harus mampu untuk memetakan berapa harga upah yang berlaku pada daerah setempat. Ya, baik merupakan tenaga kerja upah ketika upah yang tenaga kerja yang berasal dari daerah setempat ataupun tenaga kerja yang berasal dari luar daerah. Nah, misalkan di sini adalah pekerja, ya walaupun ini sebenarnya mungkin sudah tidak tepat lagi ya, karena sekarang kalau daerah Padang itu untuk pekerja itu levelnya udah 100.000 per hari mungkin.
Nah, kalau kita sudah dapatkan harga, ya, sekarang berikutnya ketika kita sudah menentukan harga satuan upah, sudah tahu, kemudian kuantitas tenaga kerja juga sudah tahu, ya, di mana kuantitas tenaga kerja itu dicerminkan melalui indeks atau melalui koefisien. Sekarang kita bisa menentukan biaya upah, ya, biaya-biaya yang terkait dengan upah. Dan demikian juga dengan biaya bahan, karena persisnya step-stepnya sama dengan biaya upah. Di mana harga satuan bahan kita tahu, ya, harga satuan bahan kita sudah tahu, kemudian kuantitas bahan juga kita sudah tahu yang dicerminkan oleh indeks atau koefisien tadi, ya. Nah, biaya upah atau biaya bahan ini didapatkan dari perkalian antara harga satuan bahan dengan kuantitas bahan, ya. Dan demikian juga dengan biaya upah. Biaya upah itu merupakan harga perkalian antara harga satuan upah dengan kuantitas, ya, kuantitas tenaga kerja. Oke. Kemudian, ya, kemudian biaya bahan dengan biaya upah, ya, biaya bahan dengan biaya upah itulah yang disebut sebagai, ya, harga satuan pekerjaan, ya, harga satuan pekerjaan. Ya, jadi kalau kita sudah dapatkan data biaya bahan, data biaya upah untuk setiap satu satuan volume pekerjaannya, maka itu disebut sebagai harga satuan pekerjaan, ya, merupakan besaran biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu satuan pekerjaan. Nah, contoh seperti ini kita bisa lihat lebih detail, ya. Ya, katakanlah di sini, ya, ada dua jenis. Ya, ada dua jenis pekerjaan. Satu adalah pembersihan lapangan tiap 10 meter persegi, ya, dan satu lagi adalah pasangan bauplang tiap 10 meter. Ya. Nah, di mana di sini, ya, di mana di sini indeks atau koefisien kebutuhan pekerja dan kebutuhan material itu sudah kita dapatkan. Katakanlah kita di sini data ini dari hasil survei ataupun data ini kita dapatkan dari penggunaan TSNI. Ya, di sini dicerminkan untuk pembersihan lapangan tiap 10 meter persegi itu jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 0,75 orang. Sedangkan mandor adalah 0,025 orang. Nah, harga satuan setiap pekerja ya 15.000 untuk pekerja dan 20.000 untuk mandor, itu kita dapatkan datanya. Nah, sehingga upah itu bisa kita cari dari perkalian antara harga satuan dengan koefisien, ya. 0,75 kali 15.000 11.250, dan demikian juga untuk mandor. Sehingga kita dapatkan totalnya adalah 11.750. Nah, kita harus ingat bahwa di sini disebutkan pembersihan lapangan tiap 10 meter persegi. Sedangkan yang merupakan harga satuan pekerjaan itu adalah harga satuan, ya, harga satuan upah ataupun bahan untuk satu satuan volume. Ya, sehingga di sini kita perlu mencari untuk 1 meter persegi pembersihan lapangan itu berapa biayanya. Sehingga di sini 11.750 dibagi 10 didapatkan 11.75. Maka 11.75 itu adalah, ya, harga satuan untuk mengerjakan pekerjaan pembersihan lapangan.
ya untuk 1 meter perseginya. Nah, demikian juga ya untuk pasangan boplang tiap 10 meter. Nah, di sini dibutuhkan 0,8 orang tukang kayu, 0,08 orang kepala tukang kayu, 0,28 pekerja, 0,014 mandor, ya, 0,09 meter kubik papan kelas 3, 13,5 meter tiang panjang, dan 0,1 kilogram kayu. Ya, sama dengan tadi kita harus punya data harga satuannya, kemudian perkalian antara harga satuan dengan koefisien itu merupakan upah ya untuk tipe tenaga kerja konstruksi, sedangkan perkalian antara harga satuan dengan koefisien untuk material itu merupakan biaya bahan ya. Kemudian masing-masing totalnya kita bagi 10 karena di sini sisanya adalah untuk tiap 10 meter pekerjaan ya, sehingga kita bisa mencari untuk 1 meter pasangan boplang totalnya menjadi Rp11.278. Oke. Oke, nah berikutnya adalah langkah step kita dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi ya, adalah mencari yang namanya bill of quantity atau orang menyebutnya sebagai BOQ ya. Apa itu bill of quantity? Bill of quantity adalah yang memuat uraian pekerjaan semuanya ya, berikut dengan jumlah harga yang dibutuhkan. Jadi di sini ada komponen pekerjaan yang sudah Anda dapatkan sesuai ketika Anda menguraikan work breakdown structure-nya. Ini kan sudah Anda petakan di work breakdown structure, ya jenis-jenis pekerjaannya apa saja. Kemudian volume pekerjaannya sudah Anda hitung terlebih dahulu di awal. Kemudian inilah yang disebut sebagai harga satuan pekerjaan yang seperti tadi kita lakukan. Kemudian yang sekarang adalah tinggal mencari jumlah harganya. Ya, di mana jumlah harga ini merupakan perkalian antara volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaannya. Jadi tadi adalah harga satuan pekerjaan, kebutuhan untuk mengerjakan satu satuan pekerjaan. Sekarang di samping itu kita punya data volume pekerjaan, maka perkalian antara volume dengan harga satuan itu merupakan jumlah harga. Oke. Nah, demikian semuanya harus Anda cari untuk setiap item pekerjaan yang sudah Anda definisikan di WBS. Nah, setelah itu Anda bikin rekapitulasinya. Ya, setelah itu Anda bikin rekapitulasinya. Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, pekerjaan beton, pekerjaan lantai, pekerjaan atap, pekerjaan finishing, pekerjaan instalasi, dan sebagainya. Kemudian Anda totalkan, kemudian pastinya harus ada PPN yang harus Anda bayarkan, ya. Kemudian setelah itu baru Anda bulatkan, ya. Yang tadi 325 juta ya, Rp75.961, Rp961,9 ini Anda bulatkan menjadi Rp325.075.962 ya. Nah, inilah yang disebut sebagai rencana biaya proyek ya, atau biaya bagaimana kita menentukan ya pembiayaan proyek. Menghitung pembiayaan proyek. Nah, kalau ini sudah selesai, artinya Anda sudah selesai menghitung ya pembiayaan terkait dengan proyek yang nantinya akan Anda kerjakan. Ya.
Oke, mungkin sampai di sini materi kuliah kita ya. Nanti kita lanjutkan tanya jawab di sesi di sesi presentasi tugas ya.